Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakri Wardiansah, NIM 1262007203127, nomor absen 38 dari kelas MPI 3C. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari manajemen peserta didik. Yang pertama, buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI. Yang pertama, peserta didik adalah pekerjaan atau kegiatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Tujuannya yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, segi-segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Yang ketiga, ruang lingkup dalam manajemen peserta didik, yaitu perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan kelas peserta didik, pembinaan peserta didik, pencatatan dan pembelajaran, evaluasi peserta didik, mutasi peserta didik, kode etika pengadilan, hukum dan disiplin dan peserta didik. Yang keempat, pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI, yaitu karena di lembaga pendidikan keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat tergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Yang pertama, konsep dasar peserta didik merupakan proses untuk mengatur segala bentuk kegiatan dari hal yang berhubungan dengan peserta didik maupun sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi manajemen peserta didik adalah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Yang ketiga, prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. 1. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kedua, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Yaitu perencanaan peserta didik sebagai proses langkah awal yang sistematis untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai keberhasilan kegiatan yang maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta didik harus direncanakan agar segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dapat dipikirkan secara matang. Hal ini juga dapat membantu untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah yang muncul sesegera mungkin. Yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Yang pertama, sistem promosi adalah sistem penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan seleksi, yaitu mereka yang mendaftar sebagai peserta didik baru di sekolah akan diterima semua begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik baru tidak akan ditolak. Yang kedua, sistem seleksi adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya
calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal kita. Yang keempat, soal kelima, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Yang pertama, berdasarkan kegiatan. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok adalah akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang kedua, berdasarkan kemampuan. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Yang ketiga, berdasarkan sosial emosional. Tidak semua mahasiswa memiliki kematangan emosional yang sama. Sifat pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini haruslah direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Bagaimana kehadiran ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis kehadiran. Yang pertama, pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran sebagai upaya secara massal untuk meningkatkan peserta didik dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Yang kedua, pencatatan ketidakhadiran atau kehadiran peserta didik dilakukan dengan cara mempresensi satu persatu dan dicatat dalam buku presensi. Yang ketiga, faktor kehadiran peserta didik yaitu semangat tinggi dari individu, dukungan dari orang tua yang bagus, dan pertemanan yang mendukung. Yang keempat, jenis ketidakhadiran peserta didik diantaranya 1. Alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Yang kedua, izin. Di sini izin dijelaskan bahwa ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua. Yang ketiga, sakit. Di sini sakit dijelaskan bahwa ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan biasanya disertai oleh surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan dari dokter. Buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Yaitu yang pertama, disiplin kelas dapat diartikan sebagai sikap patuh dan taat terhadap peraturan atau tata tertib dengan kesadaran diri tanpa ada keinginan untuk menolak, meskipun pada awalnya terdapat pemaksaan dalam prosesnya. Yang kedua, teknik pembinaan disiplin diantaranya mengadakan perencanaan antara guru dan siswa, membebankan kepemimpinan dan tanggung jawab pada siswa, membina organisasi kelas secara demokratis, dan membiasakan siswa agar dapat
mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bagaimana cara mengelompokkan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan, yaitu cara mengelompokkan peserta didik yang baik sehingga pendidikan bisa sesuai tujuan yang diinginkan, yaitu dengan cara yang pertama mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat. Dengan ini peserta didik yang berminat dalam pokok bahasan tertentu akan dikelompokkan yang sama. Yang kedua, pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan. Dengan ini peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang baik atau kurang tidak akan minder maupun merasa tertinggal dengan yang lainnya, dan yang mempunyai kemampuan semua akan mempercepat perkembangan dan mempertinggi kemampuan mereka. Bagaimana pendapat Pak Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Yaitu menurut saya mengenai sistem zonasi, siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Kemudian dengan adanya pengelompokan peserta didik, karakteristik yang dimiliki oleh siswa perlu digolongkan agar mereka berada kondisi yang sama. Adanya pengelompokan ini nantinya akan menjamin siswa mendapatkan akses sesuai dengan kebutuhan, bakat, kemampuan siswa. Sistem tingkat atau kenaikan kelas merupakan bentuk suatu penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Carilah dan bacalah satu abstrak skripsi manajemen pendidikan secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, judul skripsi: pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Radaul Ulum Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, fokus penelitian, pertanyaan penelitian. Di sini kami fokus meneliti ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Radatul Ulum Kabupaten Pesisir Barat. Hasil temuan penelitian: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diperoleh keterangan bahwa ada 8 langkah dalam pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Radatul Ulum sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan mengembangkan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni.